sebelum sebelum ibu memulai percakapan coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang nantinya akan melihat proses coaching yang Budini lakukan. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian, di mana nanti saya mengharapkan ibu dapat melakukan percakapan coaching yang sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian juga Budini nanti menerapkan teknik rasa, kemudian memiliki juga tiga kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bu Dini, boleh ya? Iya. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan apa? Mungkin kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti itu adalah saya ingin mengembangkan dua hal aja, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mendengarkan aktif ini adalah kunci utama dalam proses coaching, ya. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu juga hal penting dalam proses coaching. Jadi mudah-mudahan begini bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, nah terus apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin begini lakukan? Nanti untuk kompetensi spesifiknya itu mendengarkan aktif supaya bisa menggali informasi-informasi yang lebih banyak nanti, dan supaya nanti dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh si coaching itu, Bu. Itu nanti mungkin, Bu. Nah, jadi nanti dalam proses percakapan nanti Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita, ya. Kemudian yaitu tujuan, identifikasi, regenerasi, dan tanggung jawab. Nah, apakah kalau begini sudah siap? Siap, Bu, insya Allah. Baiklah, itu silakan kita mulai percakapan coachingnya. Oke, baik. Assalamualaikum, Bu Dora. Waalaikumsalam, Bu Dini. Iya, mohon maaf Bu Dora, tadi agak lama Ibu Dora menunggu karena ada sedikit trouble tadi di kelas, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu Dini. Saya juga baru datang, Bu. Juga ada pekerjaan sedikit di kelas. Ya, bagaimana kabar Ibu Dora hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Dini. Bu Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, jadi gimana nih, Bu? Apa nih yang akan kita diskusikan kali ini, Bu? Bu Dini, pada pertemuan kita hari ini saya berharap itu saya bisa menemukan solusi untuk beberapa anak saya yang di sekolah yang sering datang terlambat, Ibu. Oh, begitu. Jadi ada beberapa anak yang selalu datang terlambat ya, Bu, di sekolah. Ya. Terus bisa Ibu Dora ceritakan bagaimana situasi sekolah ketika itu, Bu? Gini, Ibu, sebenarnya di awal tahun saya sudah melakukan sosialisasi dengan orang tua murid, sudah mengundang mereka mendatangkan ke sekolah, menyampaikan ini peraturan sekolah, termasuk juga dengan kedatangan. Dan kami pun sudah memberikan namanya parent handbook. Di sana itu sudah dituliskan semua peraturan sekolah, termasuk juga kedatangan, jamnya berapa anak harus datang ke sekolah. Nah, tapi Ibu, di perjalanan, nah sudah berapa waktu ini masih banyak anak yang terlambat, Ibu. Dan itu anaknya itu aja yang terlambat, Ibu. Jadi emang udah ada sosialisasi di awal tahun ya, Bu, Iya. di awal tahun pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu Dora apa itu masalahnya? Kenapa anak yang terlambat kebanyakan itu aja? Iya. Setelah saya tanyakan ke anak itu, Ibu, jawabannya banyak karena mereka terlambat bangun. Nah, akhirnya mereka terlambat ke sekolah, gitu, Ibu. Jadi mungkin karena mereka terlambat tidur di malam hari. Iya. Terus kira-kira lagi, Bu, karena alasannya mereka kira-kira terlambat tidur, terus Ibu Dora udah pernah menanyakan apa itu masalah mereka tidur terlambat?
itu mungkin karena perhatian orang tua di rumah ibu. Jadi anak usia sekolah itu yang harusnya cepat tidur. Nah, tapi karena perhatian orang tua yang kurang, anak-anak dibiarkan aja terlarut malam sehingga mereka paginya terlambat bangun. Gitu. Terus kalau emang itu yang udah berarti itu asumsi dari Ibu Dora aja ya. Nah, selanjutnya apa kira-kira langkah yang akan Ibu Dora lakukan terhadap kasus-kasus itu? Gini Bu, sebenarnya rencana saya ya Bu ya, saya udah memanggil anak-anaknya, menanyakan apa masalahnya, dan juga rencana saya akan memanggil orang tua, melakukan pendekatan dengan orang tua, bagaimana supaya jangan terlambat lagi anaknya ke sekolah Ibu. Jadi dengan pendekatan dengan orang tua, supaya mereka anaknya bisa disiplin datang ke sekolah. Gitu. Bagus sekali idenya Ibu. Emang kalau untuk masalah keterlambatan ini emang kita membutuhkan koordinasi dengan orang tua juga ya Bu, karena orang tua yang mengantar mereka ke sekolah Bu. Terus pihak-pihak mana yang Ibu harapkan dapat mendukung atau mensupport ide Ibu ini? Pihak lain ya Bu ya, yang pertama anak-anak itu juga orang tua dan juga pihak sekolah lebih kita mencatatnya lebih teliti lagi anak yang terlambat, dan kepada orang tua itu saya menekankan lagi itu karena memang anak ini usia SD ini memang datangnya dengan orang tua, jadi mereka walaupun kadang-kadang masalahnya juga Ibu mereka datang bangun udah cepat, orang tua mengantar pula kendalanya lambat, jadi memang pihak orang tua yang sangat saya tekankan. Dan juga di sini nanti juga kedisiplinan piket mencatat anak-anak yang pihak lainnya, petugas piket yang saya harapkan betul-betul teliti mencatat anak yang terlambat. Iya, emang itu langkah-langkah yang patut yang harus kita lakukan ya Bu ya. Emang diteliti lagi dulu siapa yang datang terlambat, siapa yang sering datang terlambat, dikomunikasikan dengan orang tuanya. Kenapa mereka datang terlambat? Oke. Terus menurut Ibu Dora, apa kriteria yang Ibu Dora harapkan agar nanti ke rencana-rencana Ibu Dora ini berjalan sebagaimana mestinya? Gini Ibu, untuk kriteria tentu saya akan menanyakan petugas piket Ibu, apakah masih banyak anak dari kelas saya yang terlambat. Nah, kalaupun saya harapkan, kalaupun ada juga yang terlambat, itu bukan lagi anak yang itu dengan alasan yang sama, misalnya terlambat bangun. Tapi kalaupun ada yang terlambat, misalnya 1-2 itu memang karena kadarullah mungkin ban mobilnya yang bocor atau terjadi bencana atau apa ya. Jadi memang bukan karena alasan yang sama itu. Oh ya, mantap sekali Bu. Nah, kira-kira kapan rencananya ide-ide cemerlang Ibu ini akan Ibu terapkan? Ya, insya Allah segera Ibu. Senin besok saya kebetulan kan sudah siap ujian, saya akan segera memanggil orang tua supaya nanti pembelajaran di tren berikutnya sudah maksimal, nggak ada lagi yang terlambat. Insya Allah Senin besok segera dilaksanakan. Oke, wah saya ini Bu nggak sabar lagi menunggu ide-ide Ibu ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti tidak ada lagi anak yang terlambat dengan alasan ketiduran ya Bu. Iya, terus gimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi masalah anak-anak ini? Alhamdulillah sedikit tenang ya Bu, lega bisa menemukan solusi apa yang saya akan terapkan supaya anak saya nggak terlambat lagi Bu. Iya, alhamdulillah. Ada lagi Bu rasanya yang ingin didiskusikan gitu? Ya, alhamdulillah sudah cukup Ibu ya. Semoga nanti pertemuan kita nanti saya dengan Ibu ini nanti sudah menceritakan berhasil rencana saya Ibu. Saya menunggu hari-hari itu ya Bu ya. Semoga Ibu udah sukses, anak-anaknya juga udah tidak terlambat lagi. Terlambatnya emang karena alasan-alasan yang urgent lagi ya Bu. Iya. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Bu Dini. Iya, terima kasih Bu Dora. Assalamualaikum Ibu Dora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Dini, tadi saya sudah mengamati proses percakapan yang Ibu lakukan. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip
coaching yang berupa kemitraan proses, kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Ya. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah indikator aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali yang Ibu sampaikan. Jadi memang sesuai dengan catatan saya juga, di mana tadi saya mencatat Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip, sebuah kemitraan. Nah, tadi terbukti ketika Ibu mengobrol tadi, Ibu sudah merasa setara dengan coachingnya, tidak ada perbedaan. Jadi pembicaraan itu seperti santai gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti seorang coach. Nah, itu bagus sekali menurut saya. Nah, dari catatan saya juga sudah, ya yang paling penting tadi yang saya catat sekali itu Ibu sudah melaksanakan pembicaraannya, percakapannya sudah menggunakan alur cerita. Tadi di mana Ibu sudah memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, bagi saya ini gambarannya sudah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil dari proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu mungkin ini Bu, kompetensi kehadiran penuh Bu. Karena ketika coaching tadi menyampaikan unek-uneknya itu saya seharusnya menggunakan teknik stop Bu, supaya si coaching tadi lebih rileks dan lebih santai dalam menyampaikan unek-uneknya. Itu mungkin yang harus saya kembangkan. Alhamdulillah sudah ada ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi. Nah, saya berharap teknik ini bisa memaksimalkan diri Ibu dan juga potensi lainnya agar semakin baik ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coachingnya. Nah, terima kasih Ibu terhadap proses yang sangat luar biasa ini. Semoga kedepannya bisa lebih berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Ibu Diana. Permisi Bu. Yes. Assalamualaikum Ibu Dora. Waalaikumsalam Ibu Dini. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga Bu Dini juga sehat ya. Iya, alhamdulillah Ibu sehat. Nah, tujuan kita kali ini itu untuk melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Nah, di mana nanti Ibu berperan sebagai coachingnya nanti. Izin saya menyampaikan, maksud saya di sini adalah nanti saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama coaching Ibu. Ibu bersedia Bu? Bersedia Ibu. Nah, sebelum Ibu melakukan percakapan dengan coach Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaiannya ya Bu. Nanti saya harapkan di rubrik penilaiannya nanti saya mengharapkan Ibu mengembangkan mengembangkan potensi-potensi yang diharapkan dalam proses coaching, yaitu potensi kemitraan, potensi proses kreatif dan memaksimalkan potensi dengan tujuan yang sudah dimiliki oleh coach nanti. Dimana saya juga mengharapkan nanti Ibu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan alur cerita dan teknik rasa nanti ya Bu ya. Kemudian jadi nanti di rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan yang tiga itu tadi ya Bu, alur cerita, teknik rasa dan juga mengembangkan potensi dari si coachingnya. Bagaimana Ibu? Ibu paham? Insya Allah paham Bu. Oke, baiklah, selanjutnya sebelum Ibu memulai coachingnya, saya juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses coachingnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan menggunakan teknik rasa.
Oh ya, baik Bu. Dari dua kompetensi yang Ibu kembangkan nanti, yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching nanti? Nanti Ibu kompetensi yang spesifiknya yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan dengan aktif Ibu, supaya saya bisa menggali potensi dari coach, kemudian supaya nanti bisa menemukan solusi dari coach itu. Baik Bu. Jadi mendengarkan dengan aktif ini adalah eh, kunci agar kita bisa menggali informasi dari si coach kita ya Bu. Dan itu nanti pertanyaan-pertanyaan dan indikator ketercapaian kira-kira menjadi tolak ukur juga dari hal yang akan kita capai. Terus apalagi yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu, indikator selanjutnya? Indikator pelajaran yang lainnya Ibu, nanti yang ingin saya tuju adalah saya akan dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur tirta Ibu secara runtut. Itu ada alur tirtanya, kemudian saya juga menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusinya dengan tepat. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan alur coaching nanti, Ibu dapat Ibu bersama coach Ibu dapat solusi yang terbaik untuk masalah yang akan dihadapi nantinya. Nah, Ibu mulai dari percakapan dengan coachingnya, dan saya harap percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Dini. Oke, apakah Ibu Dora udah siap untuk prosesnya? Insya Allah siap. Baik Bu, silakan dimulai prosesnya ya Ibu. Saya izin duduk di sini untuk mengobservasi kegiatan Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dini. Sama-sama Ibu Dora. Assalamualaikum Ibu Diana, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Dora, alhamdulillah saya sehat. Bu Dora bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Jadi Bu Diana, gimana nih apa yang Bu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Begini Bu Dora, saya sebenarnya mengharapkan pertemuan kita hari ini itu membahas tentang permasalahan saya yang saya temui di kelas saya. Saya nanti berharap melalui percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu terkait dengan ada beberapa siswa saya yang datang terlambat dan ada juga yang sering tidak datang seperti itu. Oh begitu ya Bu Diana ya. Maaf bisa Ibu ceritakan bagaimana situasi sekolah Ibu seperti itu Bu, tadi seperti itu. Ya, ceritanya situasi di kelas saya ini sangat saya perhatikan dalam beberapa minggu ini beberapa anak saya ada yang datang terlambat, ada juga yang tidak hadir, 1 atau 2 orang, cuman orangnya itu juga anak-anaknya. Nah ini yang menjadi bahan perhatian saya gitu. Padahal ini sudah saya sosialisasikan juga. Menurut Bu Diana, kira-kira apa penyebabnya anak Ibu banyak terlambat Ibu? Kalau yang sudah pernah saya tanyakan kepada anak itu beberapa ada yang karena dia ketiduran, terus ada yang karena rumahnya jauh, begitu Bu. Oke, baik Bu Diana. Ada penyebab lainkah menurut Ibu kira-kira selain ketiduran? Selain yang penyebab itu mungkin ada dari kurangnya motivasi orang tua mungkin. Jadi kan sebenarnya anak SD ya, tingkat SD itu sebenarnya kan memang masih perlu motivasi dari orang tuanya untuk ketika membangunkan anaknya supaya anaknya datang lebih awal ke sekolah. Bu Diana, jadi kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan agar anak Ibu tidak terlambat lagi? Langkah-langkahnya mungkin yang pertama saya akan memanggil beberapa orang siswa yang sering terlambat itu, kemudian mengajaknya untuk mengobrol dari hati ke hati supaya saya tahu penyebab mereka datang terlambat atau tidak masuk ke sekolah, kemudian memberikan nasihat, saran, lalu saya mengkomunikasikan ini dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu juga tahu bahwa ini loh permasalahan anaknya di sekolah. Wah bagus sekali ide Bu Diana ya. Nah menurut Bu Diana, kira-kira apa yang bisa membantu langkah-langkah yang Ibu Diana rencanakan ini supaya berhasil? Langkah-langkahnya
Mungkin itu ya Bu, ya saya perlu dukungan dari orang tua terutama, kemudian dukungan dari pihak sekolah di mana kita menertibkan lagi kedisiplinan di sekolah, kan itu. Wah, keren juga ya Bu Diana ya. Nah kira-kira kapan sih rencana Ibu ini akan mulai? Kalau bisa sih cepatnya Bu, karena ini rasanya sudah terlalu dibiarkan, rasanya kan beberapa minggu saya lihat aja baru kan gitu kan. Jadi secepatnya, kalau bisa hari Senin Bu, hari Senin depan. Iya. Ya, bagus Bu, memang lebih cepat lebih baik ya. Iya. Bu Dora nggak sabar nih ya menunggu, semoga langkah-langkah yang Ibu dia lakukan itu berhasil. Nah, selanjutnya tentang bagaimana rencana ini Ibu laksanakan kemudian berhasil. Bagaimana Ibu bisa mengukur nanti apakah Ibu berhasil, rencana Ibu itu berhasil atau tidak? Untuk keberhasilannya nanti saya akan melihat daftar siswa yang terlambat, kemudian melihat juga daftar hadir saya di sekolah di kelas. Kemudian saya kan juga ada catatan kehadiran anak Bu, di mana jam mereka, jam datangnya gitu. Nanti saya akan melihat lagi kedisiplinan gitu. Kalau seandainya target saya sih ada perubahan dari sebelumnya itu dan lebih baik gitu dari sebelumnya. Baik Bu Diana, semoga pertemuan kita berikutnya kita menceritakan keberhasilan dari rencana Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana perasaan Ibu Bu Diana setelah kita percakapan kita ini? Setelah percakapannya saya rasanya agak terbuka ya, pikiran saya mencari solusi-solusi yang mungkin bisa saya terapkan besok itu ya. Saya senang sekali karena sudah menemukan solusi itu Bu, dengan perbincangan kita kali ini. Terima kasih ya Bu Dara. Sama-sama Bu Diana. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Dora, saya sudah mengamati tadi proses coaching Ibu bersama coaching Ibu, dan di sini saya ada beberapa catatan untuk Ibu. Namun sebelumnya apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator apa yang sudah Ibu lakukan dengan coaching Ibu? Oke, baik Bu Dini, terima kasih. Yang sudah saya lakukan di coaching tadi Ibu, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Ibu. Jadi kemudian potensi yang inti yang sudah saya terapkan tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, ya. Jadi yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya Bu. Di catatan saya ini, saya izin ya Bu ya. Di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, terbukti dari tadi Ibu ketika berbicara dengan coach Ibu itu Ibu tidak ada beda setara gitu ya Bu, tidak terlihat perbedaan antara Ibu dengan coach Ibu. Nah terus Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali ide-ide dari coach Ibu dan untuk menggali solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi tadi itu udah maksimal menurut saya. Potensi dari seorang coach itu emang harusnya seperti itu ya Bu. Terus juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang Ibu sampaikan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dari catatan saya, Ibu semuanya itu sudah terlaksana sesuai dengan yang Ibu rencanakan di awal tadi. Dan yang ini yang penting itu yang saya catat juga, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Gambaran umum dari catatan saya itu Ibu sudah melaksanakan coaching dan sangat sesuai, sangat berkaitan gitu. Udah mantap menurut saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan coaching tadi? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Ibu. Itu dimana tadi tadi coaching saya itu punya unek-unek. Nah sebaiknya saya tadi menggunakan teknik stop Ibu supaya dia bisa menyampaikan dengan rileks untuk mengungkapkan masalahnya. Iya benar sekali ya Bu ya. Teknik stop ini emang sangat bermanfaat dan juga bisa
memaksimalkan proses coaching kita kepada coaching kita. Saya harap nanti untuk kedepannya itu ibu lebih bisa memaksimalkan lagi dan menggali informasi lagi dengan coach ibu. Namun yang untuk kali ini itu udah maksimal, rasa udah cukup baik, saya rasa udah mantap. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Dini. Oke, terima kasih Ibu Dora dan terima kasih juga atas waktunya Ibu Dora. Oke, sama-sama. Makasih Bu Dini. Assalamualaikum Ibu Dora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Diana? Alhamdulillah sehat. Udara bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer, sebagai pengamat Ibu dalam proses coaching nanti. Nah, di sini saya akan sebelum Ibu mulai percakapannya, saya ingin menyampaikan ya Bu tentang duduk penilaian yang akan saya amati nanti. Nah, di sini nanti dalam duduk penilaian saya ingin melihat dalam proses Ibu nanti ada Ibu menerapkan prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi presence, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan terbit rasa. Dan juga saya harapkan nanti dalam proses coaching Ibu ketika melakukan coachingnya jangan lupa untuk menerapkan alur cerita dengan runtut, yaitu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu penasihat nanti Ibu. Apakah Ibu sudah paham? Iya. Baiklah Ibu, sebelum proses coachingnya dimulai, ada beberapa pertanyaan lagi yang saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana nanti yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Dari dua kompetensi ini, bagian yang kompetensi yang mana nanti yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coachingnya nanti? Mungkin yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Di mana nanti saya bisa menggali potensi dari coaching agar bisa menciptakan masalah sendiri, menemukan solusinya sendiri. Baiklah Ibu, memang mendengarkan aktif ini adalah kuncinya ya Bu ya, agar kita bisa menggali banyak hal ya dari coaching kita dan nanti Ibu bisa menemukan solusinya. Dan Ibu untuk pertanyaan terakhir saya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Mungkin nanti kalau ukurnya pencapaiannya itu saya bisa menerapkan alur cerita dengan bentuk, dengan bisa menggunakan teknik rasa, ya. Kemudian saya juga memaksimalkan potensi coaching agar bisa memberikan ide atau menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik Ibu, semoga dari indikator yang disampaikan ini bisa mendapatkan solusi dari coaching ya, sehingga bisa menggali dengan maksimal nanti ya Ibu ya. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya kita mulai percakapan coaching Ibu. Dan saya berharap nanti percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, sudah siap Ibu? Insya Allah sudah Oke, siap. baiklah silakan dimulai percakapan coachingnya ya. Ya. Silakan Maro. Ya. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Diana. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya sehat juga. Nah, kira-kira apa topik pembicaraan kita kali ini Bu Dini? Mungkin ini Bu, saya mau curhat sedikit masalah kejadian di dalam kelas Bu. Ini anak-anak ini karena mata pelajaran saya bahasa Inggris, jadi anak-anak ini kurang termotivasi untuk berbicara bahasa Inggris Bu, sehingga mereka bilang ke saya, untuk apa kita belajar bahasa Inggris Bu, kan kita nggak akan pergi ke luar negeri. Nah gitu Bu. Jadi
apa tujuan yang Bu Dini harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Tujuannya selain saya ingin sharing masalah saya, mungkin nanti saya menemukan solusi atau ide-ide yang dapat saya terapkan nanti ke anak-anak sehingga mereka termotivasi untuk berbicara bahasa Inggris. Baik, kira-kira apa penyebab anak-anak Bu Dini itu ada yang tidak termotivasi belajar bahasa Inggris? Penyebabnya itu mungkin karena yang pertama mungkin karena itu bukan bahasa ibu mereka, jadi mereka menganggap nggak penting untuk belajar itu. Di sana tuh mungkin karena kurangnya motivasi, kurang atau mungkin bisa jadi kurang menarik media yang saya bikin mungkin Bu. Jadi mereka tuh apalah ibu ini ngomong nggak jelas kayak gitu ya Bu. Mungkin karena media kurang menarik, kurang adanya motivasi dari saya dan dari lingkungannya, mungkin makanya mereka tuh juga tidak termotivasi untuk berbicara bahasa Inggris selain dari media tadi gitu kan. Jadi tadi ada media ya yang kurang tepat berarti ya. Kemudian mereka tidak ada motivasi. Nah, kira-kira pernah nggak ada yang apa solusi yang pernah Bu Dini lakukan sebelumnya supaya anak itu termotivasi? Solusi yang pernah saya lakukan sebelumnya sih mengajak mereka menonton video, cuman video itu terlalu cepat pengucapannya gitu. Mungkin di sana juga karena pengucapannya terlalu cepat tuh, jadi anak-anak tuh juga malas lihatnya Bu. Mungkin untuk kedepannya mungkin cari lagi video-video yang lebih santai bawaannya sehingga anak-anak tuh bisa gitu mengikuti Bu. Atau mungkin juga nanti bisa saya kasih melalui nyanyi kali ya Bu ya, dengan lagu mungkin anak-anak itu juga akan tertarik. Nah, bagus ya idenya Iya. Bu Dini ya. Makasih Bu. Kira-kira apa nih langkah-langkah yang akan Bu Dini lakukan dengan solusi tadi? Oh ya, mungkin nanti ketika sebelum memulai pembelajaran, setelah saya mencari video-video yang menarik tadi untuk anak-anak, sebelum memulai pelajaran mungkin saya akan memotivasi lagi anak-anak ini bahwa mereka emang penting mempelajari bahasa Inggris ini. Karena seperti yang kita tahu, untuk sekarang aja udah mulai pasar global, banyak pedagang-pedagang asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan bisnis. Nah, kalau mereka tidak bisa atau tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, gimana nanti caranya mereka bersaing dengan dunia luar? Tujuannya nanti kan bukan mereka pergi ke luar negeri aja, mungkin itu yang akan saya tanamkan nanti ke anak-anak ini supaya mereka termotivasi lagi berbahasa Inggris. Selain itu, saya juga akan minta bantuan kepada guru-guru karena misalnya ketika anak ini berusaha untuk berbicara bahasa Inggris, mengungkapkan bahasa Inggris, guru-guru ini mensupport. Setidaknya mereka juga hanya dengan mengatakan wah very good gitu Bu, rasanya itu kan udah mau menggunakan bahasa Inggris juga guru. Jadi anak-anak pun berarti udah benar nih yang saya baca. Mungkin anak-anak juga akan termotivasi dengan respon-respon kecil seperti itu dari guru-guru. Nah, tadi langkah-langkah yang Bu Dini sampaikan sudah bagus ya. Nah, itu rencananya kapan Bu Dini akan mulai mencobanya? Rencananya saya akan memulainya minggu depan Bu, karena minggu ini anak-anak ke PS, jadi saya belum bisa, saya masih mengumpulkan media-media yang cocok, video-video yang cocok. Insya Allah itu di minggu depan saya udah mulai terapkan ke anak-anak. Saya hari Sabtu ini juga udah mensosialisasikan ke guru-guru untuk mensupport anak-anak dalam berbicaranya. Nah, tadi Bu Dini sudah berkolaborasi dengan guru berarti ya, Iya. untuk rencananya. Nah, kira-kira apa ada bentuk bantuan motivasi lagi dari pihak lain? Kalau bentuk motivasi dari pihak lain, mungkin nanti saya minta tolong ke kepala sekolah untuk pengadaan speaker, karena kalau untuk belajar bahasa kita butuh speaker di kelas. Jadi
Tapi kalau emang ada speaker yang tergantung di kelas, rasanya ketika kita mengadakan kegiatan listening, memutarkan video, itu akan lebih bagus. Iya, baiklah. Oke, baik Bu Diana. Tadi saya sedang perhatikan percakapan Ibu ya, ketika coaching Ibu tadi dengan Coach terkait proses coachingnya Ibu. Ada berapa catatan tentang percakapan Ibu tadi. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan kepada Ibu apa yang sudah Ibu lakukan dan dengan coaching dan ketercapaian indikator yang pada proses coaching Ibu tadi. Baiklah Bu. Tadi dari percakapan coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, di mana saya sudah melakukan kemitraan dengan coaching, dan juga saya sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching sehingga ia bisa mengeluarkan ide-ide untuk solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Betul apa yang disampaikan. Jadi itu tadi catatan saya ya Bu ya, memang sesuai ya Ibu tadi memang sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, terbukti tidak ada perbedaan tadi ya Bu ya. Sudah terasa sudah setara, tidak ada perbedaan lagi. Dan Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, yaitu di mana Ibu berusaha menggali dari masalah, menggali ide-ide untuk menggali solusi masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga melakukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi coaching. Yang Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya, Ibu ya sudah terlaksana dengan baik. Dan Ibu sudah, yang paling penting Ibu sudah melaksanakannya dengan alur cerita, yaitu dengan tadi ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, juga ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi gambaran umum dari catatan saya ya Ibu ya, Ibu sudah melaksanakan coaching yang baik ya, dan potensinya yang sudah Ibu kembangkan dengan baik. Nah, kira-kira pertanyaan lagi ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching Ibu tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi kehadiran penuh, supaya coaching itu bisa lebih fokus lagi memberikan ide-idenya gitu. Dan juga saya supaya selanjutnya saya bisa menggunakan teknik stop untuk untuk kehadiran penuh itu. Baik Bu, saya berharap ini bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga bisa posisi lain yang akan maksimal lagi ya Bu ya, ketika memberikan pelayanan kepada coaching nantinya. Oke, terima kasih Ibu, prosesnya sudah sangat luar biasa ya, semoga lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.